Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Fadila Nur Yasin, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Sangga Buana YPKP. Kali ini saya akan membawakan materi tentang pajak pendapatan, tugas dari teori ekonomi. Sebelum ke materi yang inti, kita harus mengenal dulu apa itu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap negara yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung. Lalu adapun sejarah pajak, yaitu pajak telah ada sejak lama, termasuk di Indonesia, dan sudah dikenal sejak zaman kerajaan. Pada masa itu, pungutan pajak dikenal sebagai upeti yang diberikan kepada sang raja sebagai persembahan. Seiring perkembangan zaman, pengenaan pajak mengalami perubahan, dan saat ini pajak digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara. Adapun tujuan dari pajak, yaitu yang pertama untuk membiayai anggaran pembangunan negara, serta sebagai alat untuk mengatur kebijakan ekonomi dan sosial, sebagai stabilisator kondisi ekonomi seperti mengatur inflasi dengan menerapkan pajak yang tinggi kepada masyarakat. Adapun jenis-jenis pajak di Indonesia, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, bea materai, pajak bumi dan bangunan, dan pajak daerah. Lalu saya akan membahas tentang pajak penghasilan atau PPH. Pajak penghasilan atau istilah lainnya PPH ialah pajak yang dikenakan kepada orang, pribadi, atau badan atas penghasilan yang diterima dalam jangka waktu. Suatu pajak meliputi keuntungan usaha, gaji, hadiah, dan yang lainnya. Adapun jenis-jenis pajak penghasilan, yaitu ada PPH pasal 15, PPH pasal 21, PPH pasal 22, PPH pasal 23, PPH pasal 25, PPH pasal 26, PPH pasal 29, dan PPH final pasal 4 ayat 2. Adapun pengertian dari PPH pasal 15, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan dari wajib pajak yang bergerak pada bidang tertentu, seperti industri, pelayaran penerbangan, perusahaan asing, dan yang lainnya. Lalu ada PPH pasal 21, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, maupun tunjangan yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan. Lalu ada PPH pasal 22, yaitu pajak yang dikenakan kepada badan tertentu, baik milik pemerintah ataupun swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, maupun reimpor. Ada PPH pasal 23, yaitu pajak yang dikenakan atas pendapatan yang didapat dari modal, hadiah, dan penghargaan, serta lainnya yang sudah dipotong PPH 21. Lalu ada PPH pasal 25, yaitu pajak yang dibayarkan secara berangsur setiap bulannya dalam tahun pajak yang berjalan dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak dikarenakan pajak yang terhutang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun. Lalu ada PPH pasal 26, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Lalu ada PPH pasal 29, yaitu pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pribadi atau badan yang timbul akibat adanya PPH yang masih terhutang dalam SPT tahunan yang lebih besar daripada kredit pajak yang telah dipotong dan sudah disetor sendiri. Lalu ada PPH final pasal 4 ayat 2, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan oleh beberapa jenis penghasilan yang didapatkan dan pemotongan pajaknya yang bersifat final. Lalu adapun beberapa
tarif PPh 21 yang terbaru menurut UU HPP Bab 3 Angka 7 yang merevisi Pasal 17 Ayat 1 huruf A UU PPh. Dengan demikian, tarif pajak terbaru menggunakan tarif UU Nomor 7 Tahun 2021 dan bukan lagi UU Nomor 36 Tahun 2008. Lalu untuk tarif pajak tersendiri dimulai dari Rp0 sampai dengan 60 juta itu dikenakan tarif pajak sebesar 5% dan di atas 60 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%, di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenakan tarif 30% dan di atas 5 miliar akan dikenakan tarif 35%. Adapun metode hitung PPh 21 yaitu ada 3 cara. Yang pertama menggunakan gross yang digunakan oleh perusahaan yang membayarkan penghasilan kotor kepada karyawan dengan pajak PPh 21 ditanggung karyawan sendiri. Ini dipotong dari slip gaji mereka. Adapun gross up yaitu digunakan oleh perusahaan yang membayarkan penghasilan kotor termasuk tunjangan pajak sebesar PPh 21 yang akan dipotong dari slip gaji karyawan. Dan ada net yaitu digunakan oleh perusahaan yang membayarkan penghasilan bersih di mana pajak ditanggung perusahaan dan tidak mengurangi slip gaji karyawan. Adapun contoh perhitungan PPh 21 sebagai karyawan tetap dengan gaji pokoknya 9 juta, tunjangan jabatan 1 juta, peserta BPJS, status kawin dan punya 1 orang anak dengan menggunakan metode gross. Di sini terlihat penghasilan brutonya itu sampai Rp10.454.000 dan untuk penghasilan net 1 bulannya yaitu sebesar Rp9.663.224, maka PPh yang dipotong sebulannya itu sebesar Rp220.658. Adapun cara pelaporan dari PPh 21 ada yang pertama melalui e-filing, yaitu wajib pajak dapat melaporkan SPT tahunan pribadi PPh pasal 21 melalui e-filing. Lalu yang kedua ada melakukan aplikasi pajak terintegrasi. Wajib pajak dapat menggunakan aplikasi pajak terintegrasi seperti online pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan PPh 21. Lalu yang ketiga, melalui sistem informasi pelayanan publik, wajib pajak dapat melaporkan PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 yang dipotong dengan menyampaikan SPT massa melalui sistem informasi pelayanan publik. Dalam melaporkan PPh pasal 21, wajib pajak harus memperhatikan sistem, mekanisme, dan prosedur yang berlaku serta memastikan bahwa dokumen yang diberlakukan telah tersedia dan dalam format yang benar. Adapun ketentuan batas waktu setor PPh 21 yaitu penyetor PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan batas pelapor PPh pasal 21 yaitu tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila wajib pajak terlambat melaporkan SPT tahunan pajak, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda senilai Rp100.000 yang dihitung 1 kali untuk setiap keterlambatannya. Kalau misalkan sudah dilaporkan tapi ada kesalahan, untuk terjadi salah pelaporan pada SPT yang telah dikirim, tentunya masih dapat dilakukan pembetulan pada SPT. Dengan menyampaikan pernyataan yang tertulis, wajib pajak dapat mencatat kurang atau lebih bayar yang kemudian disampaikan paling lama 2 tahun sebelum masa penempatan kadaluarsa.
Adapun denda yang dikenakan atas pembetulan PPh 21 yaitu dikenakan bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dihitung sejak jatuh tempo. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.